Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. RR Sri Saraswati SEAK MAK CA dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Kali ini kita bertemu kembali ya teman-teman di dalam pertemuan kita yang kedua. Minggu kedua yaitu topiknya mengenai activity based costing dan activity based management. Kembali kita masih menggunakan buku yang sama yaitu Hongren Cost Accounting untuk 17th edition chapter 5. Teman-teman, rancangan pembelajaran kita pada hari ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah brainstorming kasus, di mana mahasiswa membaca kasus dan menjawab pertanyaan awal. Yang kedua, konsep inti, mahasiswa mengetahui mengenai broad averaging, undercosting, overcosting, cost driver, dan cost hierarkis. Kemudian yang ketiga adalah latihan kita menghitung, untuk menghitung menggunakan simple costing dibandingkan dengan activity based costing. Yang keempat adalah quiz dan refleksi. Kuis dan refleksi ini akan dilakukan pada akhir pembelajaran. Sesuai dengan kontrak pembelajaran kita, teman-teman yang sudah diberikan di pertemuan pertama kita melalui RPS dan sudah termuat di dalam LMS kalian, maka CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kedua ini adalah mahasiswa mampu menganalisis data finansial dan non-finansial untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen. Kemudian yang kedua adalah CPMK-nya, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan biaya menggunakan activity based costing dan activity based management untuk meningkatkan efisiensi operasional dan penggunaan sumber daya. Sedangkan learning outcomes yang diharapkan pada pertemuan kedua ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan broad averaging, undercosting, dan overcosting, kemudian bisa membedakan simple costing system dan activity based costing. Yang ketiga adalah menghitung activity rate dan biaya produksi berbasis ABC. Kemudian yang keempat adalah menyusun rekomendasi manajerial berbasis hasil perhitungan ABC. Nah, teman-teman, di akhir dari pertemuan ini, teman-teman sesuai dengan kontrak kita, teman-teman harus mengerjakan assessment dalam bentuk quiz 1, tugas 1 yang akan dikerjakan by LMS, kemudian refleksi akhir dari pembelajaran. Jadi ini nanti teman-teman untuk output akhir mahasiswanya, teman-teman nanti dapat mengerjakan di dalam pertemuan kita dan di akhir dari pertemuan ini. Baik, sekarang kita mulai dari sesi pertama ya teman-teman, yaitu mengenai brainstorming. Kita lihat dari contoh kasus ini adalah PT Cahaya Nusantara. Ini PT Cahaya Nusantara memproduksi 2 jenis lampu. Lampu yang pertama adalah lampu basic namanya, volume produksinya tinggi, desainnya sederhana, aktivitas pendukungnya relatif rendah. Sedangkan lampu designer, volume produksinya rendah, desain kompleks, banyak setup dan inspeksi. Jadi kalau kita lihat di dalam menghasilkan produk lampu basic dan lampu designer, jumlah produk yang dihasilkannya dalam setiap kali proses produksi adalah 10.000 unit. Sedangkan lampu designer adalah 2.000 unit. Sehingga kalau kita totalkan adalah 12.000 unit. Sedangkan bahan langsung untuk lampu basic itu adalah Rp30.000, lampu designer Rp60.000. Tenaga kerja langsung per unit adalah 15.000 untuk lampu basic, sedangkan lampu designer adalah 30.000. Sehingga kalau kita lihat total biaya langsung per unit untuk lampu basic adalah 45.000, lampu designer adalah 90.000. Dan jam tenaga kerja langsungnya untuk lampu basic ada 2.000 jam, sedangkan lampu desainernya adalah 1.000 jam. Sehingga jika kita jumlahkan adalah 3.000 jam. Nah, sedangkan total overhead atau biaya tidak langsung itu adalah 120 juta. Nilai 120 juta ini harus kita alokasikan kepada biaya baik itu kepada lampu basic maupun kepada lampu designer. Nah, pertanyaannya nih ya untuk Salsabila. Salsabila, menurut Salsabila nih, apakah tepat jika biaya overhead dialokasikan hanya kepada berdasarkan jumlah tenaga kerja langsung? Izin menjawab, Ibu. Menurut saya ini belum tentu tepat, dikarenakan lampu basic dan lampu desainer memiliki karakteristik produksi yang berbeda.
pada lampu basic memiliki desain sederhana dan aktivitas pendukung yang rendah. Sedangkan lampu desainer ini memiliki desain kompleks serta membutuhkan banyak setup dan inspeksinya. Oleh karena itu, alokasi overhead hanya berdasarkan jam tenaga kerja langsung belum tentu mencerminkan konsumsi aktivitas yang sebenarnya, Ibu. Iya benar. Jadi kita kalau misalnya biaya overhead yang 120 juta ini hanya dibebankan kepada jam tenaga kerja langsung, apakah sudah tepat gitu ya? Karena ini terlalu banyak nih, karena kita lihat tadi volume produksinya rendah untuk lampu desainer, desain kompleks, tapinya banyak setup dan inspeksi, tapi jumlah jam kerjanya cuma 1.000 jam. Apakah tepat dialokasikan hanya berdasarkan jam tenaga kerja langsung? Nah, kita lihat ya sekarang ya perhitungannya. Coba teman-teman kita lihat ya. Langkah pertama kalau kita menggunakan simple costing system. Kalau simple costing system itu teman-teman, kita itu hanya menggunakan satu dasar alokasi dalam mengalokasikan overhead cost ini, yaitu pada jam tenaga kerja langsung. Jadi tadi kita tahu kan bahwa jam tenaga kerja langsung itu adalah 3.000 jam. Jadi tarif overheadnya tadi berapa teman-teman? 120 juta ya teman-teman ya. Boleh dijawab ya teman-teman ya. Jadi 120 juta dibagi 3.000 jam sama dengan 40.000 per jam. Jadi biaya overhead cost-nya 120.000 itu, 120 juta itu dibagi 3.000 jam adalah 40.000 per jam. Harus kita alokasikan nih. Kita lihat nih ya teman-teman ya, ini proses produksi yang produk yang basic. Jumlah jam tenaga kerjanya adalah 2.000 jam. Alokasi overheadnya berarti 2.000 jam dikali tadi berapa? 40.000 sama 40.000. dengan 80 juta. Seperti itu teman-teman. Jadi terus kita lihat jumlah produksinya dia berapa? 10.000 unit. Berarti overhead per unitnya adalah 80 juta dibagi 10.000 ya. Betul? Sama dengan per satu unit itu berarti 8.000 rupiah. Jadi biaya langsung tadi kita sudah hitungkan ya, totalnya 45.000. 45.000 ditambah 8.000 sama dengan 53.000. Jadi total biaya per unitnya itu kalau menggunakan simple costing system adalah 53.000. Sedangkan kalau kita lihat yang desainer ya teman-teman ya, kita lihat nih ada 1.000 jam kan dia kan ya, mengerjakannya cuma 1.000 jam. Dikali 40.000 sama totalnya berapa? 40 juta. Tadi produksinya berapa teman-teman? 2.000. unit. Iya. Berarti kalau kita lihat 40 juta biaya yang alokasi overhead ini dibagi 2.000 sama dengan 20.000. Kita tadi sudah hitung di awal ya bahwa biaya langsung per unit untuk si desainer ini 90.000 ditambah 20.000 sama dengan 110.000. Jadi berdasarkan simple costing system, total biaya per unit itu adalah 110.000. Nah, sekarang kita lihat ya, ini kan kayaknya mudah nih kita mengalokasikannya hanya berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Tapi apakah ini sudah tepat atau belum? Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, kenapa sih sekarang di dalam perusahaan manufaktur nggak lagi kita menggunakan simple costing system? Kenapa dia bisa menyesatkan? Karena simple costing system itu hanya menggunakan satu alokasi biaya saja. Tadi jam kerja ya. Nah, sekarang akibatnya apa? Karena dia itu hanya menggunakan satu alokasi biaya, akan terjadi broad averaging, menghasilkan undercosting dan overcosting. Apa itu broad averaging, teman-teman? Broad averaging itu adalah biaya overhead yang tadi disebar terlalu umum atau rata tanpa memperhatikan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi setiap produk. Tadi kan langsung disamain aja kan, dibagi dengan total aktivitas jam kerjanya. Nah, menghasilkan apa nantinya? Undercosting. Jadi biaya produk yang dilaporkan bisa lebih rendah daripada sumber daya yang dikonsumsi. Kemudian, kalau overcosting, biaya produk dilaporkan lebih tinggi daripada sumber daya yang dikonsumsi. Akibatnya apa kalau ada undercosting dan overcosting? Biaya itu akan terjadinya yang namanya product cost cross subsidization. Jadi jika suatu produk undercost, dia disubsidi. Setidaknya ada produk lain yang overcost. Akibatnya akan ada terjadi subsidi. Apakah itu tepat atau tidak? Coba saya ingin tahu, Ines, menurut Anda produk mana yang kemungkinan ya dari tadi yang kita lihat itu ya undercost sebelum mengimplementasikan ABC? Yang mana kira-kira, Nes? Izin menjawab, Ibu. Jawabannya B designer. Kenapa, Nes? Lampu Kira-kira. designer
lampu desainer kemungkinan mengalami undercosting karena produksinya lebih kompleks serta membutuhkan lebih banyak aktivitas setup dan inspeksi. Tetapi dalam simple costing biayanya hanya dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Nah, itu menurut Ines ya. Kita cek ya Nes ya, apakah ini benar atau tidak ya dengan teori activity based costing. Nah, sekarang kita masuk teman-teman ke dalam activity based costing ya. Apa sih activity based costing? Nih, dari kalimatnya aja activity based costing berarti pembebanan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, teman-teman untuk menghasilkan suatu produk itu pasti perlu aktivitas yang dilakukan. Nah, aktivitas itu mengkonsumsi sumber daya. Contoh ya teman-teman, di dalam sebuah perusahaan pasti ada sumber daya gaji karena ada karyawan yang bekerja, listrik ya untuk menjalankan mesin, depresiasi dari mesin, biaya inspeksi. Nah, sumber daya ini adalah cost, biaya. Biaya ini harus dibebankan teman-teman. Berdasarkan apa? Aktivitasnya. Aktivitasnya apa? Aktivitas untuk menghasilkan produk. Aktivitasnya apa? Sumber daya yang digunakan dalam aktivitas. Misalnya contoh, untuk membuat sebuah proses produksi kita harus set up mesin. Setup mesinnya itu perlu berapa lama ya atau berapa kali pemrosesannya berapa bagaimana proses memprosesnya berapa lama tahapannya kemudian inspeksinya melakukan kontrol kemudian penanganan pesanannya seperti apa semua aktivitas ini adalah menimbulkan biaya kan biayanya dihasilkan dari sini kan benar nggak teman-teman untuk menjalankan setup mesin perlu orang pemrosesan perlu orang perlu listrik dan lain sebagainya. Nah, dari aktivitas ini dibebankanlah dalam bentuk cost driver. Dasar pembebanan biaya aktivitas ke produk itu berdasarkan jam mesinnya, jumlah setupnya, berapa kali jam inspeksinya, jumlah pesanan. Dan sehingga diharapkan ketika pembebanan biayanya berdasarkan cost driver, pembebanan biaya kepada produk itu baik itu basic maupun designer tadi lampunya tepat. Jadi activity based costing itu menyempurnakan sistem biaya dengan menelusuri biaya dari sumber daya ke aktivitas lalu membebannya ke produk menggunakan cost driver. Nah, pertanyaannya ya sekarang untuk Fitriantil, ada nggak Fitriantil di sini? Ada Ibu. Sok, menurut Fitriantil, aktivitas apa yang paling banyak dikonsumsi lampu desainer? Baik Ibu izin menjawab, lampu desainer tuh banyak mengkonsumsi aktivitas setup, mesin dan pemeriksaan atau inspeksi kualitas karena desainnya lebih kompleks dan diproduksi dalam volume yang lebih rendah. Betul sekali ya. Jadi kalau kita lihat aktivitas yang paling banyak justru yang dikonsumsi oleh si desainer, benar nggak? Sehingga kita akan harus meneliti ulang kembali apakah pembebanan biaya untuk overhead cost itu tepat kalau dilakukan hanya kepada satu aktivitas saja. Sedangkan aktivitasnya di sini kita lihat banyak sekali ya. Ini ada setup mesin, pemrosesan, inspeksi dan penanganan pesanan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang teman-teman, untuk mempelajari activity based costing itu, kita harus tahu dulu yang namanya cost hierarchy. Apa itu cost hierarchy? Tingkatan dari biaya. Semakin tinggi biayanya, ya seperti ini ya, tingkatan unit level ya. Ini makin mudah ditelusuri. Semakin ke bawah, semakin sulit ditelusuri. Contoh, kita lihat ya, unit level. Ini adalah untuk pembebanan apa? Ini dari aktivitas yang dilakukan. Jadi kita untuk mengetahui berapa biaya dari setiap satu unit lampu yang dihasilkan, kita bisa mengetahui dari mesin. Mesin itu setiap 1 jam bisa menghasilkan berapa lampu. Jadi ini sangat mudah ditelusurinya, ya. Sedangkan kalau batch level itu satu kali proses produksi itu perlu berapa lama, perlu berapa kali setup mesinnya. Jadi dari setiap satu kali proses produksi, berapa kita memerlukan setup mesinnya. Jadi kalau menghitung unit level ini per unit, kalau batch level setiap proses produksi. Jadi kalau setiap proses produksi itu banyak ya, kelompok produksi. Jadi teman-teman kalau misalnya mesin produksi itu harus di setup. Kalau ganti produknya lagi, setup mesinnya berubah. Nah, kita ngelihatnya cost drivernya apa? Jumlah setup atau jumlah batchnya. Mau berapa kali nih untuk menghasilkan produk desainer, berapa kali proses produksinya, ya. Kemudian
semakin ke bawah tingkatan dari produksi itu dari biaya itu semakin sulit. Contoh produk sustaining mendukung satu jenis produk tertentu. Pembuatan dan perubahan desain lampu designer. Nah, ini kan susah ya. Diukurnya seperti apa nih biayanya? Jumlah desain atau jumlah jenis produk. Terus facility sustaining mendukung seluruh kegiatan perusahaan seperti sewa, keamanan, pengelolaan pabrik ya. Umumnya sulit ditelusuri langsung ke produk. Nah, inilah yang menjadi PR bagi manajemen nih. Bagaimana kita dapat menentukan biaya ini ke dalam produk yang dihasilkan ya. Oke, sekarang pertanyaan nih untuk Dharma ya mungkin ya. Setup mesin untuk 500 unit itu termasuk unit level atau batch level? Baik, Ibu, izin menjawab batch level activity. Kenapa, Setup Dharma? karena setup dilakukan untuk satu kelompok atau satu batch produksi, bukan setiap unit produk. Iya, jadi dia bukan satu unit produk, tapi satu kelompok ya berbarengan. Jadi kalau setup mesin itu pasti masuknya ke batch level. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita sekarang menghitung berdasarkan activity based costing dari kasus tadi PT Cahaya Nusantara. Kita pecah nih biaya overheadnya menjadi beberapa aktivitas ya. Jadi pembebanan biayanya itu berdasarkan beberapa aktivitas. Kita lihat aktivitasnya ya, ini ya. Dikumpulkan menjadi pemrosesan mesin ya. Biaya yang dikeluarkan untuk pemrosesan mesin itu adalah 60 juta. Cost drivernya adalah jam mesin. Kemudian setup mesin aktivitasnya total biayanya 30 juta. Cost drivernya adalah berapa kali jumlah setupnya. Pemeriksaan kualitas adalah total biayanya 20 juta. Cost drivernya adalah jam inspeksi. Kemudian yang keempat adalah aktivitasnya penanganan pesanan. Total biaya yang dikeluarkan ya 10 juta. Cost drivernya adalah jumlah pesanan. Nah, konsumsi aktivitasnya kita lihat. Jam mesin ini mengkonsumsi 4.000 jam mesin. Sedangkan desainer 2.000 jam mesin. Jadi total 6.000. Sedangkan setup itu memerlukan waktu 10 kali untuk basic, 10 kali setup. Sedangkan untuk desainer adalah 40 kali. Sehingga totalnya adalah 50. Sedangkan untuk inspeksi, untuk basic perlu melakukan kontrol selama 100 kali ya. Sedangkan desainer 300. Sehingga totalnya 400. Sedangkan di sini jumlah pesanan dari basic itu 50 kali, desainer 50 kali, total 100. Jadi pertanyaannya ya, jika kita perhatikan jumlah setup dan jam inspeksi, ini kita lihat ya, jumlah setup dan jumlah inspeksi, apakah basic dan desainer benar-benar menggunakan overhead secara proporsional? Mungkin Abian bisa menjawab ya, Abian. Baik Ibu, untuk jawabannya tidak. Kenapa? Soalnya basic dan desainer tidak menggunakan overhead secara proporsional. Basic lebih banyak menggunakan jam mesin, sedangkan desainer jauh lebih banyak menggunakan setup mesin dan jam inspeksi. Karena itu satu dasar alokasi saja tidak mencerminkan konsumsi overhead yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, kita tahu kan bahwa tidak adil atau tidak sesuai jika kita mengalokasikan itu tidak berdasarkan aktivitas ya. Karena aktivitasnya ini kan lihat bermacam-macam kan. Untuk menghasilkan basic dan desainer aktivitasnya berbeda. Sehingga kita lihat. Nah, sekarang kita lihat nih menggunakan activity based costing. Ya, kita ingin tahu rate-nya. Activity rate itu adalah total aktivitas dibagi total cost driver. Tadi kita lihat ya. Mesin itu tadi berapa biayanya? 60 juta ya. Jam mesinnya berapa tadi? 6.000. Jadi kalau kita bagi 60 juta dibagi 6.000 sama dengan 10.000 per jam mesin. Teman-teman sampai saat ini bisa mengikuti saya teman-teman? Bisa boleh dijawab teman-teman? Bisa, Ibu. Baik. Bisa, Ibu. Kemudian Bisa, setup Ibu. mesin ini adalah 30 juta dibagi 50 ya, 50 kali sama dengan 600.000 per setup. Pemeriksaan kualitas 20 juta dibagi 400 jam sama dengan 50.000 per jam inspeksi. Kemudian penanganan pesanan adalah 10 juta dibagi 100 pesanan sama dengan 100.000 per pesanan. Jadi sekarang kita lihat ya, ini adalah biaya activity rate-nya setelah dialokasikan berdasarkan aktivitas. Sekarang saya tanya ke Shirley, jadi berapa tarif setup mesin Shirley?
Izin menjawab Ibu, untuk tarif setup mesin sendiri itu dari 30 juta dibagi dengan 50 setup sama dengan 600.000 tarif per satu kali setup mesin Ibu. Nah, berarti satu kali setup mesin itu biayanya adalah 600.000. Baik, kita lanjutkan ya. Ini udah bener ya, Seri ya. Oke, sekarang kita lihat langkah 3. Kita harus mengalokasikan overhead itu dengan ABC. Tadi kita sudah lihat ya, ini hitungannya kita. Sekarang kita lihat basic ya. Basic itu ini ada 4.000 dikali 10.000. 4.000-nya ini untuk menunjukkan apa teman-teman? Jam mesin ya. Basic lihat. Oke? 4.000 dikali 10.000 sama dengan 40 juta. Setup di sini teman-teman kita lihat 10 dikali berapa teman-teman? 600.000. Betul teman-teman? Jadi 6 juta. Inspeksi juga sama. Teman-teman bisa mengikuti ini semua? Bisa Ibu. Yang Bisa, inspeksi Ibu. ini Bisa, bisa Ibu. lihat ya. 100 dikali 50.000 sama dengan 5 juta. Pesanan 50 kali 100 juta. Jadi total overhead cost-nya berapa? 56 juta. Betul teman-teman? Jadi kalau kita lihat total overhead cost-nya 56 juta, berarti kalau kita bagi dengan, kita menghasilkan berapa tadi? 10.000 unit ya. 56 juta dibagi 10.000 unit untuk basic sama dengan berapa? 5.600 600. ya. Sedangkan kalau untuk desainer kita masukin kan tadi ya pengalokasiannya ini ya teman-teman ya, pemrosesan. Ini 2.000 dapat dari mana? Dari sini ya teman-teman ya. Dikali 10.000. Jumlahkan oleh teman-teman semuanya, kita peroleh total overhead cost-nya adalah 64 juta. Kita bagi berapa dengan jumlah produksinya berapa? 2.000. Sehingga menghasilkan overhead per unitnya 32.000. Jadi kalau kita lihat total biaya per unit berbasis ABC, basic yang direct material tadi yang kita sudah dari awal ya, itu 30.000 kan? Direct labor-nya 15.000. Overhead berdasarkan ABC 5.600. Berarti total cost-nya adalah 50.600. Sedangkan designer 60.000 direct materialnya, direct labor-nya 30.000, overhead cost-nya berapa? 32.000. Jadi total cost-nya adalah 122.000. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan simple costing. Ini berdasarkan simple costing, ini berdasarkan ABC. Berarti ini apa kita? Over cost atau under cost? Kita over cost, benar nggak menggunakan simple costing? Betul nggak teman-teman? Ya, kalau pakai ABC cuma 50.600, pakai simple costing 53.000. Sedangkan yang designer pakai simple costing 110.000, pakai ABC 122.000, berarti kita under costing. Benar nggak? Penentuan biaya untuk si designer ini terlalu murah. Jadi lampu basic selama ini dibebani biaya terlalu tinggi, sedangkan lampu designer dibebani biaya terlalu rendah. Artinya basic secara tidak langsung melakukan subsidi kepada designer. Nah, sekarang coba saya mau nanya ke Najrin ya. Jika harga jual desainer ditentukan dari simple costing, risiko apa yang muncul kalau kita menentukannya dari simple costing? Kira-kira, Nazrin. Ya, izin menjawab, Bu. Risiko yang muncul adalah harga jual lampu desainer dapat ditetapkan terlalu rendah, karena simple costing melaporkan biaya produk lebih rendah daripada biaya yang sebenarnya. Akibatnya, laba terlihat lebih besar, margin dapat menurun, bahkan perusahaan beresiko mengalami kerugian. Nah, betul ya teman-teman. Jadi kalau kita dengan simple costing emang lebih mudah, tapi sangat mungkin terjadi banyak subsidi silang dan kita nggak bisa lagi berkompetisi dengan kompetitor kita. Harga kita mungkin terlalu mahal menetapkannya atau terlalu rendah. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi tadi kita udah belajarin ya activity based costing. Sekarang gimana nih kita menerapkannya kepada activity based management? Tadi hasil tadi itu menunjukkan bahwa terjadinya subsidi silang biaya. Oleh sebab itu, nggak mau dong, perusahaan harus dengan tepat menentukan biaya kepada setiap produk yang dihasilkan. Jadi, si manajemen itu harus melakukan evaluasi terkait dengan harga jual lampu desainer. Kemudian, itu tadi frekuensi setup-nya. Kan tadi terlalu banyak ya frekuensi setup-nya ya. Mungkin kita harus evaluasi lagi efisien atau tidak. Kemudian, menyederhanakan desain produk yang terlalu kompleks agar mungkin kita bisa menekan
biayanya. Kemudian mengurangi inspeksi ulang dan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Jadi aktivitas itu harus dilakukan sesuai dengan yang seharusnya. Jangan sampai terlalu banyak aktivitas akibatnya menambah beban kepada produk tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menggabungkan pesanan agar penanganan pesanan lebih efisien. Jadi mungkin saja dengan digabungkan ya pesanan untuk basic dan designer, biaya untuk penanganan pesanan bisa dikendalikan. Nah, koneksi keberlanjutannya apa? Dengan efisiensi aktivitas mendukung pengurangan pemborosan bahan, energi, waktu proses, dan kapasitas produksi. Jadi apa nih relevannya dengan SDG 9? Kita sebagai perusahaan harus terus melakukan inovasi ya dan melakukan evaluasi selalu terkait dengan produk kita supaya produk kita bisa bersaing. Dan ini responsible consumption and production. Jangan sampai produknya kita itu tidak dapat diserap di pasar karena harganya tidak sesuai sehingga bisa menghasilkan waste ya, sampah-sampah produksi yang akhirnya akan merusak lingkungan. Nah, sekarang teman-teman bahwa ABC itu sekarang sudah berkembang teman-teman. Kalau dulunya kita hanya berdasarkan aktivitas saja, sekarang sudah tidak. Bahkan data itu diperlukan untuk menentukan biaya ya, dalam hal ini overhead cost ditentukannya seperti apa. Nih, berdasarkan time driven, menggunakan waktu aktivitas dan capacity cost rates untuk menghitung biaya secara lebih granular, serta menemukan idle capacity atau resource waste. Jangan sampai ada sumber daya yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian kita juga menggunakan ABC dicampur dengan ERP, yaitu real time data dan predictive analysis. Jadi penelitian manufaktur 2025 menunjukkan TDA ABC yang terhubung dengan SAP REP dan data real time sehingga cost akurasi itu tepat. Nah, teman-teman, yang lainnya data, kemudian environmental dan implikasi juga sangat diperlukan di dalam penentuan biaya ya. Terutama sekarang juga biaya bukan hanya activity based costing itu dilakukan pada perusahaan manufaktur tapi juga perusahaan jasa, perusahaan logistik. Baik teman-teman, sekarang kita boleh masuk ke dalam Menti ya untuk melakukan kuis ya teman-teman ya. Sudah masuk semuanya? Biaya setup mesin paling tepat dialokasikan berdasarkan apa? Boleh dijawab? Izin jawab Bu, jawabannya yang B, jumlah Yang B, setup. jumlah setup. Teman-teman bisa menjawab, mengisi semua? Jumlah setup, betul ya, biaya setup mesin paling tepat berdasarkan apa? Betul, setup mesin. Yang ketiga, setup mesin dilakukan untuk setiap kelompok produksi, termasuk tingkat aktivitas apa teman-teman? Kalau setup. Izin menjawab Ibu, Iya, jawabannya itu batch level. betul, batch level karena kelompok ya. Betul ya teman-teman ya. Terus kemudian total overhead designer 60 juta untuk 2000 unit. Berapa overhead per unit? Izin menjawab Ibu, Ya. 32.000. Gimana cara menghitungnya? Dengan membagi total overhead desainernya dengan jumlah unitnya. Jadi 64 juta dibagi 2000 unit. Bagus, betul. Selanjutnya, nomor terakhir gimana ini? Biaya desainnya menurut simple costing 100, sedangkan menurut ABC 102. Apa kesimpulannya? Izin menjawab, Bu. Iya, Jawabannya A. kenapa itu? Karena menurut simple costing, Mm-mm, biaya desainer hanya 110.000, sedangkan mm-mm. biaya ABC yang seharusnya 122.000. Artinya, biaya desainer sebelumnya dicatat Rp12.000 lebih rendah daripada biaya yang sebenarnya. Betul sekali. Jadi teman-teman, itulah dari pembelajaran kita pada hari ini, teman-teman. Jadi refleksi akhir pembelajaran dan penutup ini adalah kalian teman-teman boleh tuliskan dalam 2 kalimat keputusan apa yang sebaiknya dilakukan manajemen terhadap lampu desainnya berdasarkan hasil IBC. Boleh dijawabnya di chat langsung teman-teman. Jadi gimana refleksinya? Keputusan apa yang sebaiknya dilakukan manajemen terhadap lampu desain berdasarkan hasil dari IBC? Menjual dengan harga lebih murah atau seperti apa? Atau lebih mahal? Lebih mahal ya teman-teman ya. Betul? Teman-teman boleh menjawab? Oke, betul. Harga jualnya harus dinaikkan lebih mahal. Oke teman-teman, jadi ringkasan akhirnya adalah simple costing mudah tetapi dapat menimbulkan broad averaging. ABC memberikan informasi biaya yang lebih akurat karena berbasis aktivitas. Informasi ABC digunakan dalam ABM untuk pricing, efisiensi, dan pengurangan pemborosan. Teman-teman, ini sudah kita akhir dari pertemuan
di minggu kedua ini. Jangan lupa ya teman-teman, kerjakan semua tugas yang telah tercantum di LMS sesuai dengan apa yang telah disepakati dari awal kontrak kita. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Ibu. Banyak Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama, sampai ketemu minggu depan.